dengan teman saya yaitu Ibu Hergina Yanuarsi. Di sini Ibu Dina mengajar di kelas 6. Nah, sebelum besok kita melaksanakan observasi Bu Dina, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran untuk pelajaran besok apa ya Bu Dina? Langsung saja ya Bu ya. Pasti ada tujuannya kan. Yang pertama itu setelah anak-anak mengamati video tentang rotasi dan revolusi bumi, itu supaya anak-anak itu tahu benar-benar pengaruhnya apa itu rotasi, apa pengaruhnya revolusi. Jadi anak-anak itu bisa menyebutkan pengaruhnya rotasi dan revolusi bumi dengan tepat pastinya. Tujuan pembelajaran yang sangat luar biasa Bu. Jadi besok itu pembelajaran tentang rotasi dan revolusi bumi ya Bu. Nah, kemudian dari rancangan atau rencana pembelajaran yang Bu Dina buat itu, kira-kira Bu, area pengembangan apa yang hendak Bu Dina capai? Untuk area pengembangan itu pastinya kita arahkan ke 3 ranah itu ya. Di ranah kognitif, ranah afektif, sama ranah psikomotorik ya. Di ranah kognitif itu biar pembelajaran itu benar-benar bermakna buat anak-anak. Ya pastinya itu. Kemudian yang di bagian ranah afektif atau sikap itu supaya anak-anak itu dalam budi pekertinya itu dapat meningkat dengan baik. Seperti itu. Terus di ranah psikomotor itu ketika diskusi kelompok, nanti kan ada diskusi kelompok ya, itu biar mereka itu bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya, itu berkolaborasi. Jadi itu ranah yang mau dicapai ya Bu. Menurut saya sangat luar biasa sekali Bu. Kemudian di pembelajaran besok itu Bu Dina itu mau menggunakan strategi apa Bu? Mau medianya atau model pembelajarannya itu kalau boleh tahu seperti apa nanti? Ini kan saya nanti mengajar itu kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah itu saya nanti akan menggunakan model PBL, problem based learning. Nanti media yang akan saya gunakan itu video pakainya itu PowerPoint gitu ya, biar benar-benar anak itu dalam pembelajaran itu maknanya tersampaikan sama anak, kelas juga aktif, ya biar tersampaikan tujuannya kita itu tadi, biar anak-anak paham benar-benar pengaruh rotasi dan pengaruh revolusi bumi dengan tepat. Luar biasa sekali ini Bu. Saya jadi tidak sabar untuk observasi pembelajaran besok itu Bu. Nah, menurut saya sekian Bu percakapan kita tentang pra-observasi ini. Semoga besok ketika observasi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dina atas waktu yang diluangkan. Sampai berjumpa besok Bu Dina. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa dipimpin sama Mas Romi. Ya, yuk berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Berdoa
pengaruhnya itu apa aja, pengaruh rotasi bumi itu apa aja, revolusi bumi itu pengaruhnya apa aja, begitu ya. Perhatikan dulu di PPT ini, yuk. Lanjut Mas Romi. Yang berputar itu siapa sih kira-kira? Bumi atau matahari? Bumi. Kalian kerasa nggak kalau bumi kita itu berputar? Kenapa nggak terasa kalian kalau bumi itu berputar? Kenapa nggak terasa? Karena adanya gaya gravitasi. Sebenarnya itu bumi berputar pada porosnya tadi, namanya rotasi bumi. Tapi seolah-olah itu yang berputar adalah matahari. Iya. Rotasi dan revolusi bumi. Nah, anak hebat, bumi yang kita huni ini tidak diam loh. Bumi memiliki pergerakan yang disebut dengan rotasi bumi dan revolusi bumi. Demikian juga bulan. Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi disebut kala rotasi. Kala rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam dari barat ke timur. Maka dari itu matahari terbit di arah timur dan tenggelam di barat. Manusia tidak dapat merasakan rotasi bumi, tetapi dapat merasakan akibat dari rotasi bumi tersebut. Rotasi bumi dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam, seperti terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Terjadinya siang dan malam. Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan sebagian bumi ada yang menghadap matahari dan ada yang membelakangi matahari. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang karena mendapat cahaya dari matahari. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam karena tidak mendapat cahaya dari matahari. Rotasi bumi juga mengakibatkan perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini ditetapkan di kota Greenwich di Inggris karena dilalui garis bujur 0 derajat dan ditetapkan sebagai pusat daerah waktu di dunia yang disebut dengan Greenwich Mean Time atau disingkat GMT. Setiap selisih 15 derajat menyebabkan selisih perbedaan waktu 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat dari Greenwich. Hal ini disebabkan arah rotasi bumi dari barat ke timur, sehingga bagian bumi di sebelah timur akan lebih dulu menghadap matahari. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Dan Indonesia terletak di bagian timur Greenwich, sehingga waktunya lebih cepat dari kota Greenwich. Jika kita amati, matahari tampak selalu bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Peristiwa alam tersebut disebut gerakan semu harian matahari. Gerakan semu harian matahari disebabkan oleh bumi yang bergerak pada porosnya. Namun bagi kita yang berada di bumi, tampaknya seolah-olah mataharilah yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya.
Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Akibat rotasi bumi lainnya adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi tempat-tempat di kutub lebih besar daripada di khatulistiwa karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Akibatnya, berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi selama 365 / 4 hari biasa disebut 1 tahun Masehi. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Nah, anak hebat, revolusi bumi ini mengakibatkan perbedaan musim, gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan adanya rasi bintang. Revolusi bumi ini mengakibatkan perbedaan musim. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin atau salju. Berikut ini waktu terjadinya perbedaan musim saat bumi berevolusi. Selain menyebabkan perubahan musim, revolusi bumi juga menyebabkan terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerak matahari yang seolah-olah bergeser ke arah utara dan selatan khatulistiwa pada setiap tahun. Nah, anak hebat, kedudukan matahari yang setiap tahun seolah-olah berubah terhadap bumi juga menyebabkan perbedaan lama siang dan malam hari di daerah utara dan selatan khatulistiwa. Daerah-daerah di utara dan selatan khatulistiwa memiliki siang dan malam yang sama panjang pada saat matahari berada tepat di atas khatulistiwa, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Akibat yang keempat dari revolusi bumi yaitu perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk tertentu di langit. Berikut adalah contoh rasi bintang. Nah, anak hebat, sekarang sudah tahu kan apa itu rotasi dan revolusi bumi serta dampak yang ditimbulkan dari keduanya. Setelah anak-anak menyaksikan video tadi, anak-anak sudah pahamkah tentang rotasi dan revolusi bumi? Pahamkah pengaruhnya, apa aja dampaknya? Paham? Coba tak ulangi lagi. Ulangi dulu. Pengaruh dari rotasi bumi apa aja tadi? 1. Terjadinya paham. Tadi Budi ulangi ya. Tadi yang berputar itu bukan matahari, tapi yang berputar adalah bumi. Berputar pada posisi. Itu mengakibatkan yang pertama terjadinya siang dan malam. Yang kedua, angin dan arus laut. Kemudian yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari itu seperti apa sih yang tadi yang Budi bilang? Yang berputar itu bukan matahari, tapi buminya, tapi seolah-olah yang berputar itu adalah matahari. Nah, itu gerak
berbeda. Di bumi belahan mana tadi baru terjadi siang, dan sebaliknya di bumi belahan barat tadi terjadi malam. Kemudian yang nomor 5, bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Lanjut ya. Sekarang kita ke pengaruh revolusi. Ada 4. Yang pertama apa itu? Ya. Kemudian yang kedua adalah membedakan waktu jam. Mirip dengan rotasi tadi ya. Kemudian yang nomor 3 adalah acuan sebagai pembuatan dan yang terakhir pergantian musim. Tadi kalau dalam video ada berapa musim? 4 musim. Musim yakin. Musim 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 lagi. Oke, lanjut kita ke manfaat rotasi bumi. Ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, kehidupan manusia menjadi lebih terpadu. Kemudian yang kedua, dapat melakukan waktu dengan gaya mandiri. Ya, lanjut. Ketiga, alat komunikasi dapat digunakan secara maksimal. Dan yang terakhir, transportasi berfungsi dengan baik. Tadi ya manfaat rotasi bumi, sekarang ke manfaat revolusi bumi. Ada 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah merasakan pergantian musim. Ya, ganti musim ya. Tidak yang kemarau panas terus itu juga enggak ya. Kita merasakan juga musim. Kemudian yang kedua, mempunyai sistem kemudian yang ketiga, sirkulasi dapat kita lihat ya. Lanjut. Oke, saatnya kita berdiskusi. Sebelum diskusi ada yang mau ditanyakan dulu ke Budi? Ada? Mungkin bagikan tas dulu buat menggambarkan ini. Kita lanjut Mas Romi. Oke, sudah boleh bagikan kertas untuk berdiskusi. Silakan anak-anak berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Diskusinya tentang apa, Bu? Anak-anak buatlah gambar salah satu pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Anak-anak boleh memilih salah satu pengaruh baik rotasi bumi maupun revolusi bumi. Itu ya. Nanti atasnya dikasih nama kelompok, dikasih judul salah satu pengaruh revolusi bumi misalnya.
Perhatikan anak-anak sini. Ini adalah matahari dan bumi mengelilingi matahari. Itu ya, bagus. Gambarnya bagus sekali, penjelasannya juga bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok 3. Silakan maju ke depan mewakili kelompoknya. Revolusi bumi. Ya, salah satu pengaruh revolusi bumi, kelompoknya Mas Diki memilih adanya rasi bintang. Bagus sekali. Gambarnya seperti apa? Jelaskan ke teman-teman. Rasi bintangnya salah satunya apa itu? Scorpio. Bagus sekali ya ini ya. Ini adalah salah satu pengaruh adanya revolusi bumi, adanya rasi bintang. Bagus sekali teman-teman. Oke anak-anak, setelah bisa berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang kita tarik kesimpulan pelajaran yang kita laksanakan hari ini. Apa yang anak-anak dapatkan hari ini? Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Kemudian revolusi bumi adalah bumi mengelilingi matahari. Nah, dari rotasi dan revolusi bumi itu tadi kita dapat ambil manfaat dari adanya rotasi dan revolusi bumi itu tadi ya. Salah satunya yang sudah dijelaskan anak-anak tadi di depan ya. Begitu ya. Sebelum kita ke evaluasi, ada yang mau ditanyakan dulu sama Budin? Tidak ada? Silakan buka buku paket. Yuk disiapkan dulu buku paketnya. Kita ke latihan soal ya. Di halaman 109. Silakan dibuka anak-anak. Sudah? Sudah ketemu? 109 ya. Yuk siapkan bukunya sama paketnya. Sudah selesai tadi ya soalnya ya. Soalnya ya. Oke, silakan anak-anak istirahat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi pembagian waktu di Indonesia. Istirahat, Budin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina sudah meluangkan waktu. Hari ini kita akan berbincang sebentar ya Bu ya. Sebelumnya bagaimana kabar Bu Dina hari ini? Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana Bu Dina? Alhamdulillah baik juga Bu. Sudah sampai apa ini? Ini mau pendampingan individu kelima Bu ya. Sebentar lagi juga akan selesai di bulan Juni nanti. Nah, Bu Dina, alhamdulillah 4 hari yang lalu kita sudah melaksanakan praobservasi dan 3 hari yang lalu juga kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya, di pembelajaran Bu Dina. Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam rangka coaching supervisi akademik untuk membahas pembelajaran yang sudah dilaksanakan dari waktu kemarin. Nah, sebelumnya apa yang ingin dihasilkan dari pertemuan kita hari ini ya Bu ya? Dalam pertemuan kita hari ini, saya yang jelas itu ingin sharing tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu. Nah, itu tujuan yang sangat luar biasa tentunya. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut Bu, ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini itu apa Bu? Ukurannya yaitu saya harus tahu lebih dulu kekuatan selama pembelajaran kemarin ya. Kemudian dari kekuatan
membahas tentang kekurangan dan kelebihan selama pembelajaran kemarin. Nah, apakah hal tersebut yang ingin Bu Dina jadikan fokus pertemuan pada hari ini? Ya, benar. Hari ini kita fokuskan ke kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran berlangsung kemarin ya. Ya. Nanti kedepannya supaya saya mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dan apa saja yang menjadi kelebihan itu bisa dipertahankan selanjutnya. Baiklah. Kemudian selama pembelajaran hari Rabu kemarin, apakah ada hambatan-hambatan yang Bu Dina alami? Ya, ada beberapa hambatan yang saya alami di kelas waktu pembelajaran kemarin itu. Yang pertama itu kelas 6 ini jumlahnya itu jumlah paling banyak di angkatan ini. Mereka berjumlah 36 anak, sedangkan ruangannya ini mungkin kurang berapa sih ini? 7 kali berapa ini ya? 10 mungkin. Ya, itu ruangannya itu kalau bagi saya itu kayak kurang luas buat jumlah anak segitu. Ya, kemudian waktu pembelajaran kemarin itu Bu Puji tahu ya, kemarin kan kita pakai LCD ya. Itu kan sempat mati 2 kali Bu. Iya, itu nggak sengaja itu kesenggol sama anak kan, kesenggol mati, kita nyalakan lagi, kita mulai lagi, ya seperti itu. Mungkin kalau ruangannya lebih luas ya mungkin pembagian tempatnya kita kan lebih enak gitu ya Bu. Jadi itu hambatannya ya Bu ya. Selain murid yang jumlahnya banyak di ruangan yang kurang luas ini Bu, ada hambatan lain lagi Bu? Mungkin apa namanya, kerja kelompoknya itu karena ruangannya sempit ya, maksudnya nggak begitu luas, itu kayak kurang luas aja, kurang enak aja, mungkin mereka ngobrolnya kayak masih saut-sautan mungkin ya. Kemarin juga saya lihat sendiri ya Bu ya. Dari hambatan yang Bu Dina alami, apakah ada solusi yang kira-kira nantinya bisa Bu Dina gunakan untuk mengatasi hambatan ini? Solusi yang saat ini saya pikirkan mungkin bisa berkonsultasi pada Bapak Kepala Sekolah. Kalau nantinya saya dapat jumlah murid yang banyak, itu mungkin bisa bertukar kelas atau rolling kelas itu loh, maksudnya misalnya yang jumlahnya banyak itu ditempatkan di ruang yang agak besar, mungkin di bagian sebelah selatan sana itu kan agak luas atau gimana gitu, mungkin bisa berkonsultasi gitu sama Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Solusi yang bagus sekali Bu Dina. Nah, tadi kan Bu Dina sudah tahu hambatannya, kemudian Bu Dina juga sudah berpikir solusi yang akan Bu Dina laksanakan ya Bu ya. Dari solusi yang Bu Dina pikirkan tadi, adakah konsekuensinya Bu? Pasti kan setiap solusi yang kita ambil ada konsekuensi yang harus kita tanggung ya Bu ya. Apakah konsekuensinya itu? Kalau tadi kan hambatan tadi yang saya alami itu juga muridnya banyak Bu ya. Terus pengennya saya itu kan kita bisa bertukar kelas, ruangan yang lebih besar gitu. Tapi kalau memikirkan apa namanya, solusi pasti ada konsekuensinya tadi ya. Konsekuensinya mungkin ini ke orang tua anak mungkin bisa bingung kali ya, karena selama ini sudah bertahun-tahun kan kelas 6 itu ada di sebelah paling utara ya misalnya gitu, terus nanti tiba-tiba misalnya dipindah ke ruang kelas yang paling selatan, mungkin agak bingung kali orang tuanya untuk apa namanya pindah-pindah ya, mereka antar jemput itu ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Dina sudah tahu
hambatannya, kemudian sudah paham solusinya, sudah paham konsekuensi yang kira-kira nanti akan terjadi. Selanjutnya Bu, tadi kan kita membahas di awal ya Bu ya, fokus kita itu mencari, menemukan kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran kemarin. Untuk mencapai hal tersebut, itu kan tadi tujuan dari budinya ya, prioritas yang akan budinya siapkan itu apa? Yang menjadi prioritas itu ya kita harus paham dulu apa yang akan kita tujukan dalam pembelajaran itu, karena nantinya kan kita akan menemukan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan di ujian. Nah, ya yang menjadi prioritas bagi saya ya itu strategi yang akan kita gunakan nanti ketika pembelajaran. Luar biasa sekali Bu. Untuk menggunakan kira-kira strategi yang budinya gunakan nanti apa ya Bu ya? Mengenai modelnya, medianya, atau yang lainnya Ya, supaya lebih menarik, supaya makna yang mau kita sampaikan ke anak juga tersampaikan ke anak, itu nanti saya nanti akan menggunakan model pembelajaran yang sekarang ini digunakan ya model pembelajaran yang menarik, media pembelajaran, alat peraga juga yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, seperti itu. Dari tadi saya sudah menangkap banyak hal positif ya Bu ya. Nah, kemudian menurut Budina ini ukuran sukses di pembelajaran Budina ini apa Bu? Ya, ukuran suksesnya ya ketercapaian dari 3 aspek itu ya di ujian. Satu itu aspek kognitif, aspek efektif, dan juga psikomotorik pada anak itu meningkat. Jadi melihat dari pembelajaran sebelumnya ya Bu ya. Terkadang manusia itu bisa berencana Bu, tapi kadang itu ukuran kesuksesan itu tidak tercapai. Nah, apa antisipasi untuk mencapai ukuran sukses yang kira-kira yang nantinya tidak tercapai itu atau mau tercapai, itu antisipasinya apa Bu? Ya, kalau tidak tercapai ya itu berarti kan tujuan pembelajaran yang saya inginkan juga tidak tercapai ya. Nah, dari situ saya harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan pembelajaran tersebut, dan pastinya kita harus memperbaiki dari kekurangan itu kita perbaiki supaya pembelajaran berikutnya itu bisa tercapai itu dalam tujuan pembelajaran. Menurut saya ini sangat luar biasa sekali Bu, saya banyak pelajaran dari Budina ini. Nah, jadi kesimpulan dari percakapan kita, bincang-bincang kita hari ini itu apa Bu? Ya, dapat kita ambil kesimpulan ya Bu, kalau dalam proses pembelajaran itu kita pasti menemukan kelebihan, menemukan kekurangan. Puji juga kemarin melihat sendiri ya apa yang sudah saya laksanakan kemarin, jadi kita bisa tahu keduanya itu hambatan-hambatan, kelebihan kekurangan. Nah, itu nanti bisa kita jadikan solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan itu. Berarti kita butuh strategi yang tepat ya. Saya sangat setuju dengan Budina. Selanjutnya Bu, komitmen apa yang akan Budina laksanakan untuk rencana kedepannya Bu? Saya ya kita sesuaikan dengan zamannya sekarang ya. Iya, kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran itu yang benar-benar berpusat pada murid ya. Agar tujuan yang ingin kita capai itu benar-benar tercapai, serta pembelajarannya itu menyenangkan, menarik, dan benar-benar bermakna bagi anak. Nah,
komitmen yang Budina inginkan tadi, yang sudah Budina rancang tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu menjalankan komitmen tadi, Bu? Yang utama yang bisa kita ajak untuk berkomitmen ya dalam pembelajaran itu pastinya rekan-rekan guru ya Bu ya, karena ada di lingkungan sekolah ya. Teman-teman dengan guru mungkin bisa kita ajak diskusi dan kolaborasi dan menentukan ya baru penyelesaian solusi gitu ya. Terus kira-kira kapan Bu akan melaksanakan rencana aksi Natal? Mungkin insya Allah di tahun ajaran depan ya Bu ya. Karena alhamdulillah kelas 6 ini kan sudah selesai ujian ya. Jadi mungkin rencananya di tahun depan Ajaran depan ya Bu ya. Terima kasih sekali Budina, dari awal tadi kita bincang-bincang bisa menemukan banyak hal-hal positif yang bisa menjadikan saya tambahan pembelajaran dan lain sebagainya itu. Nah, saya kira cukup ya Bu ya pertemuan kita hari ini. Mungkin kita bisa sambung di percakapan lainnya. Terima kasih Budina.